pertama kali awal pandemi heboh. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Cik. Halo. Cik, one, tes. Cik. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Shalom. Belum semuanya, sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersukacita dengan semangat. Shalom. Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita pagi hari ini kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena rahmat Tuhan. Maka pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau datang ke hadapan Tuhan, memuji menyembah Dia, dan kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi setiap kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Di luar daripada-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, sebagai wujud iman kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mau datang membawa sembah kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan dengan iman kami bahwa Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Dan firman-Mu Tuhan yang sungguh membuat kami tenang, bahkan juga dapat memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan setiap kami yang hadir beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkuasa, beracara, berdaulat penuh atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami beribadah sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh setiap kami Tuhan Kau telah sediakan. Dan Kau Tuhan akan berikan tepat pada waktunya bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya biarlah melalui berkat kuasa dan mujizat-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, nama Tuhan terus dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan bukan hanya menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh untuk meninggikan, memuliakan Kau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Kristus yang ditinggikan di tempat ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, Raja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.
Mari setiap kita umat Tuhan yang rindu lebih lagi untuk datang memuji menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah namamu Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita bersama-sama dengan iman katakan Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan. Ini iman kami Tuhan, kami bawa melalui penyembahan kami pagi hari ini. Tahan, karena Yesus selalu menopang
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Mari bawa sembahmu, bawa syukurmu bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gembala kami, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai kami Tuhan. Kaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa syukurmu di hadapan Tuhan, bawa sembahmu bagi Dia. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Tidak ada yang lain selain Dia, Yesus. Kami bersyukur. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari jemaat Tuhan saja senang bangkit berdiri. Ku
ku rasakan kehadiran. Sekali lagi jemaat Tuhan, ku angkat hati. Sambil saya undang bangkit berdiri setiap jemaat Tuhan, kita bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Dusanmu satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-sama lebih surat, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, tapi pandang Kau Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dipujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ini sembah kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah ketika nama-Mu disembah, ditinggikan di tempat ini, kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya manifestasi kuasa sukacita-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan. Jika tidak keberatan, jumpai kanan kirinya minimal 2 orang. Berikan salaman dan senyuman manis, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey, hey, hey. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, say bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi bersama-sama dengan iman katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Bersuka, bersuka di dalam Tuhan.
Kalau tidak keberatan, yuk boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Bersukacitalah, oh bersuka. Amin. Bersukacitalah. Bersama-sama bersuka lagi. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya firman Tuhan menuntun setiap langkah kita boleh menaikkan tangannya. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita akan pujian ini, ku kan terbang, firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Hey. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti itu. Kami katakan iman kami melalui pujian ini dengan hati yang bersuka cita. Katakan firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi yuk, GBI Abdul Sultan, sama-sama dengan iman katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Dalam kemuliaan, dengan iman katakan sebab firman-Mu. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
yang bersuka cita pagi hari ini? Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan seperti pujian tadi yang telah kita naikkan. Firman Tuhan yang memberikan kita hidup, menopang setiap langkah kita. Amin. Ya, kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu, menyatakan sukacita bahkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami buka hati kami Tuhan pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi perpanjangan lidah-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bangkit berdiri. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kasih Kristus. Kami undang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Tes 1, 2. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang indah. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami menjadi luar biasa. Semua karena perkenanan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami akan mengimpartasikan apa yang Kau beri dalam hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, terima kasih teman-teman. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa, terima kasih. Sedang undang Mongol yang kedua. Saya besok free. Besoknya ada Natal Natal TNI Polri di Bandung.
Besoknya doa malam di YHS Makassar. 26 istirahat, 28 Imlek di Pangkalan Bun. Berarti berangkat pagi untuk prepare ke 29. 30 istirahat. 31 cari duit lagi ke Manado. Tapi itu bukan cari duit, kayaknya buang duit. Karena honor tidak sesuai dengan permintaan. Karena kalau udah pulang Manado itu dibayarnya 20 juta, keluarnya bisa 60. Karena pasti semua saudara akan muncul di lokasi karena ada pesta adat daerah Mongol, Sanger. Jadi satu hal yang orang suka nanya kan, Mongol kok kenapa fine-fine aja? Tidak terlihat sedih, tidak terlihat kayak orang yang harusnya kan dengan kehilangan uang sebegitu banyak, harusnya mungkin stroke, viral. Sempat viral, cuman saya selalu menyatakan bahwa itu cara Tuhan untuk membuat Mongol lebih bertumbuh dalam iman. Banyak orang selalu melihatkan, wah kesuksesan seseorang tuh selalu dilihat di suksesnya. Orang kan tidak pernah melihat proses untuk mencapai kesuksesan dan bertahan dalam dunia kesuksesan. Orang melihat di saat dia, wow ada Ferrari-nya, wow dia tiap hari ada di televisi, wow dia stand up comedy termahal, wow dia banyak manggung di depan presiden. Orang lihatnya di situ. Tetapi orang jarang melihat bagaimana bertahan dalam iman di dunia entertain. Bapak Ibu perlu saya kasih tahu bahwa dunia entertain tidak baik-baik aja Bapak Ibu untuk kita yang percaya kepada Kristus. Jangan berpikir wah kita mah enak, gampang. Enggak juga Bapak Ibu. Di saat kita ditawari sebuah proyek untuk main sinetron contoh. Dan ternyata kita akan diiming-imingin ini. Asalkan kita membuang Kristus dari hidup kita. Saya udah 6 kali ditawarin. 4 kali di dunia sinetron. Bahkan saya sudah dikasih bahkan mobilnya sudah dibayar lunas tinggal BPKB ganti nama. Tetapi Mongol harus membuang Kristus dari hidup. Saya masih ingat banget tuh mobilnya BM seri Z4. Yang pintunya cuma 2, gak ada jendela. Saya masih ingat banget itu. Saya main sinetron Islam waktu itu. Maija pengen ke Mekah. Saya bilang, Pak saya gak bisa buang Kristus. Alasan kedua, mobilnya gak cocok sama muka Mongol. Saya pakai BM Z4, orang pikir pasti orang bengkel Pak. Karena muka kita agak kurang rancu sama mobilnya. Kita udah cocok Agia Ayla gitulah. 80 juta tabrakan Insaf gitu. Jadi kadang orang selalu berpikir wah enak Mongol. Terus orang kan suka nanya bagaimana caranya engkau bisa diberkati Tuhan Mongol. Orang banyak yang nanya Mongol. Lu pesugihannya Nyi Blorong apa siapa? Kok bisa mendadak kaya gitu. Karena memang orang Indonesia selalu kalau nyari kaya kan selalu gak jauh-jauh dari Blorong. Karena dia bisa memberi kekayaan. Saya pernah nanya sama mereka yang, kan saya suka dengan Sarah Wijayanto yang acara penelusuran dunia-dunia gaib. Kemarin kita ke Surabaya. Orang gereja juga protes loh Bapak Ibu. Kan mengeluh anak Tuhan. Ngapain ngikut acara-acara begitu? Saya bilang saya gak pernah kesurupan selama ikut acara setan. Yang kedua saya gak pernah mau ngikutin apa-apa. Saya hanya dibayar udah selesai. Ada yang kesurupan gua tinggal. Kenapa Pak Mongol nggak kasih lihat di situ tuh karya Kristus yang punya konten nggak ngajak Pak? Saya diundang di acara dia, nggak boleh saya yang pimpin orang yang kesurupan, karena yang punya konten dia. Kalau saya yang ambil alih, berarti saya kurang ajar. Kan saya cuma tamu. Jadi saya pernah nanya sama orang tersebut, lu pesugihan dikasih apa emang Nyi Blorong biar kaya? Dikasih sisiknya Bang. Jadi kita harus bawa tumbal gini-gini. Nanti kita minta sama dia kalau dia berkenan ngasih sisik. 3 lembar sisik ulernya dia dikasih ke orang tersebut dan harus ditaruh di dompet di dalam tisu. Otak saya langsung ngomong sama orangnya, bro penduduk Jakarta ada berapa? Ya kurang lebih 5 juta Bang. 5 juta 10%-nya aja pesugihan Nyi Blorong. Botak Blorongnya. Ya kan dia harus ngasih 3 per orang. Telanjang Blorong udah gak ada sisik tuh. Meninggal sama beling botol gak usah didoain. Otak kita gak jalan kalau nyari kekayaan lewat beliau. Cari lewat pribadi yang namanya Kristus.
Padahal soalnya dia Kristen juga, tapi bukan karismatik. Maksudnya bukan orang GBI, dia dari gereja yang ortodoks. Pas saya bilang, wah Bang Mongol mah terlalu fanatik. Saya bilang enggak fanatik, karena saya bukti kebaikan Tuhan. Lu sama gue cakepan lu jauh bro. Saya kalau main sinetron nggak pernah jadi pemeran utama. Selalu korban jatuh dari pohon. Diganteng-ganteng serigala, saya seneng banget tuh. Oh, gila main sama Aliando. Oh udah cakep semua tuh. Ya ampun nyampe. Cuman ditabrak mobil Pak. Pulang Mongol langsung. Jadi cuman satu scene. Jadi otomatis nggak mungkin saya jadi pemeran utamanya. Pasti korban yang ya kayak di sinetron Maija cuman gendong babi. Lawan dialognya Sony Wakwau. Dia ngomong apa? Gua kagak hatam dia ngomong. Ngomong apa nih? Jadi tag-nya sampai 4 kali. Karena Sony Wakwau ngomong apa saya nggak ngerti. Saya ngomong apa dia ngerti, dia balas saya yang nggak ngerti. Jadi orang suka nanya, Mongol apa yang membuat engkau bisa diberkati Tuhan? Hari ini saya nggak mau mengajarkan, tapi saya mau sharing. Kita baca Ulangan 28 ayat 1. Inilah kunci suksesnya Mongol. Jadi sampai hari ini saya tetap memegang teguh dan tetap beriman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup Mongol. Jadi kita baca Ulangan 28 ayat 1. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan nanti ayat selanjutnya, sampai engkau akan menjadi kepala bukan jadi ekor, engkau akan tetap naik bukan turun. Jadi salah satu kunci untuk kita diberkati di 28 ayat 1. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, berkat itu akan menyertai hidup kita. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah lalai dalam segala hal. Jadi kalau orang mau bilang, tapi kan lu enak Ngol. Lu kan kalau gerejanya Senayan City. Lu kalau diundang pelayanan kan CK7, YHS, gereja-gereja besar. Pastikan gede bayarannya Mongol. Tapi boleh tanya sama gereja-gereja tersebut. Berapa mereka bayar Mongol? Karena buat saya pelayanan saya tidak pernah menentukan harganya berapa harus dibayar. Saya serahkan kepada gembala sidangnya. Kepada Dokter Yanto. Silakan Pak Dokter. Apa yang Roh Kudus suruh kasih ke Mongol itu yang saya terima. Saya bilang Pak Yusak Kadis Yuswantoro sama Ibu Hana. Saya bilang Bunda terserah. Tiket bagaimana Pak Mongol? Udah nggak apa-apa, ekonomi juga sama, kalau jatuh sama-sama mati kan. Emang dengan kita duduk di bisnis terus kita bisa selamat duluan? Enggak, terjun duluan bahkan cenderung bisnis. Jadi otomatis saya tidak pernah sampai hari ini boleh cross check semua gereja yang undang Mongol. Apa adakah Mongol minta fee harus dibayar sepersekian ratus juta dari honor Mongol? Tidak Bapak Ibu. Kalau ada yang minta ngundang Mongol bayar segini, berarti itu calo. Karena saya dengan manajemen punya kesepakatan bersama. Yang kita terima adalah persembahan kasih. 100 kadang amplop kosong. Di Interkon ada ibadah ibu-ibu janda. Kita dikasih amplop, langsung masukin dalam tas, nyampe di rumah, kosong. Kita menelepon panitianya, serba salah, gak enak. Tadi kira nyari duit. Gak mau telepon, manajemen yang ngomel. Telepon, lu harus ambil itu jatahmu. Ya saya bilang mungkin kesehatan dalam amplop ini. Iya kan? Kan doa bisa aja ada dalam amplop dan Tuhan jawab. Kita sehat sampai hari ini puji Tuhan. Karena tidak semuanya bicara duit. Kalau bicara duit Bapak Ibu saya lebih milih jadi stand up. Karena 15 menit udah pasti 70 juta. Nah kalau khotbah gereja kadang 45 menit. Kalau dihitung per 15 udah 100 juta lebih saya terima.
Jadi kalau diperhadapkan dengan pilihan, saya selalu bilang, saya selalu lebih memilih mendengarkan apa yang Tuhan mau dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya tidak jatuh dalam dosa seks bebas sampai hari ini. Saya nggak pernah minum air putih, iya. Maksudnya nongkrong sesama artis kan suka ngafe, suka nongkrong di tempat dugem. Baik di Senayan City mau di tempat-tempat. Kalau di Crown saya belum pernah datang. Mujur kemarin nggak datang ya. Saya udah nggak pernah dugem. Sejak di sini bahkan keluar dari sini mencari hidup yang lebih. Saya tidak pernah lagi menyentuh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang Mongol selalu bilang di mana saya selalu pelayanan, kompromi terhadap dunia itu boleh, tetapi tidak terhadap dosa. Kompromi terhadap dunia apa contohnya bang? Ya lu sakit hati tapi harus tetap tersenyum. Itu salah satu kompromi. Karena kalau enggak kita balas dendam. Kita cari orang yang ajak ribut dosa. Jadi sampai hari ini orang mau bilang apa, mau enggak peduli. Karena tidak kulakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya artis panggung bukan artis TV. Kami setiap kali manggung ada upeti yang harus dibeli oleh IO-IO tertentu. Kalau kayak orang-orang band namanya grupis. Fans yang paling depan bisa diajak bobo. Tapi di atas mimbar ini saya tidak pernah bawa perempuan yang dikasih oleh semua IO tersebut. Di Batam bahkan ditawarin ceweknya usia 18 tahun. Di Bandung acara perusahaan Jepang dikasih bahkan ceweknya umur 16 tahun. Saya MC-nya semua dikasih jatah. Punya saya orang Garut ceweknya. Bang buat mijit ya. Ada jus alpukat di atas mejanya. Pakai baju hijau. Kita lihat bener ada cewek baju hijau ada alpukat. Saya datengin mbak. Buat. Iya bang saya. Kata si masnya buat mijit bang Mongol. Abis perform katanya capek. Mongol suruh pulang. Itu di Batam Mongol gak akan lupa. Itu acara marketing meeting annualnya sebuah perusahaan handphone. Saya nggak akan sebut mereknya, tapi lumayan famous. Saya bilang sama ceweknya pulang aja. Ceweknya yang bilang, lah bang, buat mijit abang udah dibayar soalnya bang. Enggak apa-apa pulang aja. Lah bang duitnya gimana? Udah pulang aja. Bang Mongol yang tanggung jawab duit sejutanya. Karena ternyata ceweknya dibayar 1 juta oleh pihak IO. Ceweknya pulang, IO-nya lihat dari jauh. Kok ceweknya disuruh pulang, dia datang. Oh abang gak suka cewek ya, cowok juga ada loh bang. Saya gak akan lupa tawaran-tawaran dalam hal seperti itu ribuan dalam karir saya Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini saya tidak rontok imanku dalam hal tersebut. Amin. Itulah Tuhan masih berkati. Karena kita tidak melanggar perintah Tuhan. Kalau mau Bapak Ibu artis itu gampang banget nyari cabai-cabian goceng. Tetapi kenapa? Karena ada kalimatnya Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dan lakukan perintahnya. Perintah Tuhan berarti jauhi dosa. Kalau ngomel masih. Itu ya. Marah-marah iya masih. Kalau itu iya saya jujur. Karena kan kadang punya tim YouTube. Disuruh kemana dia kemana. Hesmosi. Masih. Tapi mengikuti Alkitab Efesus bilang. Jangan sampai matahari terbenam berdamai. Paling 2 jam diam-diaman sama tim. Setelah itu ngajak makan bakso. Selesai. Bukan bakso bujangan. Agak mahal. Bakso Solo Samrat no. Enak. Kuahnya kental. Iya kan? Udah ces-cesan lagi. Oke besok kita bikin konten begini-begini. Udah amat. Kalau yang itu masih Bapak Ibu. Kadang berpikir negatif terhadap orang masih. Jujur. Kadang kalau ngelihat orang, nipu nih orangnya nih. Padahal orangnya baik. Ternyata otak kita udah duluan mikir. Nah supaya tidak terjadi hal tersebut. Sudah. Jangan lagi berpikir hal yang gak penting. Yang penting lakukan aja apa yang Tuhan suruh. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau tidak karena melakukan perintah Tuhan. Gak mungkin saya bertahan sampai hari ini masih jadi stand up komedian. Dia gak punya duit Pak.
Anda buka Google, ada Mongol ditipu 53M oleh orang untuk nyalon gubernur. Orangnya ditangkap polisi, masuk dalam penjara, 2 kasus divonis berbarengan, 3 tahun setengah divonis, banding. Lah kasus korupsi Anda banding nggak mungkin turun. Justru ditambah jadi 7 tahun. Berarti 2 kasus 14 tahun penjara. Masuk usia 65 tahun. Bebas umur berapa tuh ibu? 65 tambah 14. Belum tentu hidup ya. Ya kayak kita nggak tahu ya kan. Karena orang di luar dia hidup sehat. Belum tentu di dalam bisa mempraktekkan hidup sehat. Nggak ada nasi merah dalam penjara. Cadong adanya. Itu juga kadang direndam 8 jam tuh beras baru dimasak. Cuma setengah jam lembek makan. Dikasih ayam aja ayam nolak. Mau ngapain skincare? Nggak bisa masuk di dalam. Semua harus dipindah ke itunya plastik gula itu loh yang warna putih. Karena kan nggak boleh ada beling. Mau maksa masuk ada beling. Segininya berapa? Buat kedip-kedipan petugas pintu 1, pintu 2, pintu 3 sampai ke kamar dia. Cantik tetap dalam Cipinang, dalam penjara tapi ginjal hilang 2. Mau ngapain? Kita mau ngotot ketemu orangnya. Bahkan Mongol kemarin baru pulang dari Jepang. Ketemu orangnya. Saya bilang, Bu, 2M setengah aja dulu bayar. Dari 53. Kita butuh doi. Nah, orangnya nangis depan Mongol. Saya bingung, bukannya harusnya gue yang nangis. Kenapa dia yang nangis Tuhan? Wah, ada yang salah ini. Wah, pukulan film. Pukulan Indosiar keluar air mata, kita yang nagih lulu. Sudah. Ampuni, ya tetap ku ampuni. Jadi salah satu kunci sukses hidupku adalah lakukan perintah Tuhan. Ku dengarkan, ku lakukan. Orang kadang-kadang bilang, tapi kan bang, enggak segampang. Enggak juga. Semuanya akan gampang kalau kita mau melangkah. Kalau cuman di sini, kayaknya gimana ya bang? Ya di sini terus nganape hidup, orang Manado bilang. Move from there, langkahkan kakimu. Sekalipun nanti terseok-seok melangkah, tetap melangkahlah. Karena hidup ini nggak boleh stuck, nggak boleh tetap di tempat, harus maju. Untuk terlihat keren, selama itu tidak melanggar etika moral dan hukum, harus kita lakukan. Termasuk Mongol dulu pingin ke Singapura. Ngutang juga nggak jadi masalah sama Bugem. Udah lunas belum ya Bugem? Kayaknya belum ada tagihan masuk. Masih ingat tuh kita ngejar handphone Samsung ya. Samsung kuning. Sampai ke Pondok. Mbak Ira, Miss masih ada kan? Bareng kan kita tuh sama Bengho ngejar-ngejar Samsung. Yang tipis itu warna kuning. Entah udah lunas kayaknya Bugem. Jadi mas, untuk terlihat keren tetap ada usaha. Kalaupun akhirnya mungkin ngutang ya nggak apa-apa. Yang diutangin Ibu Gembala. Itu kan waktu itu mikirnya. Kita ke Singapura Bapak Sorgawi. Itu foto sampai sekarang masih ada Bugem. Yang kita lompat sama anak sama semuanya tuh ya. Sama Cia, sama Cimonik, Kolukas kita. Masih ada. Masih lengkap di handphone Mongol. Ke Universal Studio. Ya ampun. Melele ingus nggak ada masalah tuh naik Galatika. Sebelah Mongol juga pas kita udah nyampe gitu. Dia juga ingusan. Itu ingat tuh saya. Masih ingat. Jadi proses itu yang membuat Mongol bertahan dalam iman. Karena ternyata penyertaan Tuhan. Bukan soal engkau sarjana, engkau pintar, engkau kaya. Tidak. Hati kita yang Tuhan lihat. Mau bertumbuh, mau berubah dulu atau tidak nih orang. Dan di saat waktu yang tepat, ya Tuhan izinkan Mongol menjadi seorang seniman. Karena Tuhan mungkin udah cukup nih anak. Boleh dipercayakan perkara yang satu lagi yang lebih besar.
Apakah dia akan bertahan? Puji Tuhan sampai hari ini bertahan di tengah gosip yang luar biasa. Gosip Mongol bukan kumpul kebo, Pak. Gosip Mongol bukan soal saya ngutang di enggak. Gosip Mongol kalau nggak kumpul kebo pindah agama. Cuman 2 gosip ini yang paling tinggi. Kalau nggak pindah agama gara-gara Mongol ngonten sama di kontennya Deddy Corbuzier sama Habib Jafar. Saya ngonten di banyak konten teman-teman Muslim. Saya lebih jago katanya dari mereka. Langsung dianggap Mongol pindah agama. Padahal saya masih makan babi, Pak. Bagaimana pindah agama? Nggak boleh katanya. Orang di Jepang aja kemarin pok. Di Jepang bikin kita bisa stres gemuk 2 hari lah. Semua makanannya enak. Jadi lakukan aja dulu. Dengar dulu Tuhan nyuruh apa. Selama kita mampu, minta penyertaan Tuhan dan lakukan. Terseok-seok itu logik. Selama masih bisa melangkah sekalipun terseok-seok, itu kemenangan Bapak Ibu. Yang kedua, sumber berkat Mongol bagaimana boleh dapat? Karena kalau kita baca Ulangan 28, jangan lupa selanjutnya kan tentang kutuk. Yang satu tentang berkat, yang satunya tentang kutuk. Apa yang Mongol dapat dalam hidup? Saya pelajari dari firman. Kedua, kunci berkat dari hidup kita yang diberkati adalah yang kita udah tahu banget tuh ayatnya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ada kata cari. Berarti bukan cuman dengar lakukan, tapi kita juga harus mencari. Jadi kita harus menyongsong, bukan nunggu. Jadi kalau ingin diberkati, ya kalau kita bekerja adalah dengan integritas tinggi. Termasuk Mongol dalam dunia stand up. Bapak Ibu, Anda pikir stand up komedi itu enak Bapak Ibu? Yang ketawa enak, Pak. Kami yang stand up, itu otak di atas panggung mikir materi mana biar jangan berpolemik. Materi mana yang cocok kalau ternyata ada anak kecil di lokasi acara. Materi yang bagaimana biar nyampe ke oma-oma yang nonton. Yang tidak tersinggung berangkat pulang. Itu di kepala itu mumet itu. Oleh sebab itu kami stand up komedian mayoritas tidak mau difoto sebelum perform. Kalau mau foto ayo setelah acara. Tapi di saat kita lagi mau menyongsong kita akan perform, jangan dia foto, ngajak ribut itu pastinya. Oleh sebab itu banyak stand up komedian gak muncul di sebelum perform. Karena dia di belakang panggung lagi ngafalin. Karena materinya itu dihafal. Ada bahkan ditulis di kertas baru dihafal. Kalau Mongol nggak pernah ngafalin, nggak pernah nulis. Orang gue udah lulus, ngapain disuruh nulis lagi? Kenapa lu nggak pernah ngafalin materinya? Kayak orang Pancasila aja gue belepotan. Antara 2 dan 4 suka ketuker. Gimana ngapain suruh ngafalin? Suruh ngafalin ayat Alkitab Kejadian 3 ayat 15 aja gue mumet. Disuruh ngafalin materi stand up 15 menit. Wah hafal cuman maka bangunlah. Iya selesai. Udah ayat selanjutnya 23. Iya tuh, upah dosa adalah maut. Selesai. Yang kita hafal, hai maut, manakah sengatmu? Itu doang Bapak Ibu. Lah sekarang di hadapan kita, tahu-tahu kita sementara stand up gitu. Masuk jenderal bintang 2. Pingin pingsan Pak di atas panggung. Ini kalau salah ngomong dijemput di belakang kita. Jadi bebannya stand up itu gak segampang yang Anda pikir. Jadi enak yang lu lucu banget Pak. Untuk bisa mendapatkan lucu itu banyak hal yang harus kita korbankan. Salah satunya adalah mengejek diri. Kita ingat semua film yang kita bintangi. 41 layar lebar, 7 jadi cowok. 34-nya jadi bencong. Orang ketawa, ya bener ya. Iya, karena 34 film jadi bencong akhirnya jadi itu si Mongol. Nah, ketawa orang kan. Gak apa-apa kita hina diri kita. Kalau gak perlu kita roasting orang tua kita.
Adiknya mamanya Mongol. Cantik iya. Tapi kan dia dulu tato kayak, karena dia kan ngefans sama Teresa Teng. Lagu favoritnya dari semua lagu Teresa Teng adalah Tien Mimi. Tien Mimi. Ntar besok nih Imlek pasti dipakai tuh lagu. Tuhan, dia cuma mati tuh rencananya masih pakai Tien Mimi. Dan yang paling lucu adalah Tien Mimi yang original. Bukan yang udah diremix. Yang original Tien Mimi. Kan lama tuh lagu ya kan. Dia cantik kayak Teresa Teng. Alisnya bener-bener kayak Teresa Teng. Sekarang umur 80 turun alisnya. Karena ditato. Tato itu enggak abadi Pak. Tato itu ngikut kulit. Anda yang rajin facelift stabil. Tapi kalau enggak ada tarik menarik kulit dia melorot. Udah begitu tatonya waktu muda hitam. Keseringan cuci muka jadi hijau army. Jadi tatonya kayak tato baju TNI hijau. Yang tadinya hitam. Karena hijau sekarang stres nyari pensil alis. Pensil alis kan cuma ada hitam dan coklat. Nggak ada pensil hijau, ada spidol snowman. Jadi dia kalau pakai alis sampai 2 papan, alis lama dan alis baru. Jadi gede banget di sini kayak pemain ketoprak umur gitu loh. Tapi kalau kita mau marah, orang nanya, lu mami lu dijadiin materi, emang dia nggak pernah marah? Enggak, karena kita bagi hasil. Jadi sebelum Mongol perform udah Mongol transfer 5 jutanya. Dia langsung bilang kalau perlu hina-hina ngana papa, yang penting pulang bawa doi. Jadi dalam hal karir sampai hari ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup Mongol. Berkat Tuhan gak pernah Mongol pikirkan Tuhan kasih Bapak Ibu. Saya hilang 53 miliar tahun 2019-2020. Sisa duit di dompet di ATM itu 111 juta. Saya stuck karena di saat itu COVID Bapak Ibu. Nggak ada job. Karena kan panggung ditutup oleh Kapolri. Nggak boleh ada kegiatan pengumpulan massa. Sinetron yang ditayangin di TV, sinetron lama. Nah kita bingung, oh Tuhan dari mana kita mau cari doi ini. Kita pedoi setinggal 100 juta Tuhan. Jujur Bapak Ibu saya nangis 4 hari. Nggak kebayang boleh hilang dalam waktu sepersekian detik. Surat tanah yang ada di tangan kita mau jual. Ternyata nggak bisa dijual karena semua surat tanah yang dimiliki oleh beliau ditarik oleh negara. Nanti akan dilakukan pengembalian setelah keputusan pengadilan kalau dia banding sampai banding. Di saat banding terjadi, ternyata semuanya dinyatakan sebagai harta negara dan disita. 11 surat tanah di Mongol. Saya kan kader partai PSI. Waktu itu wakil menteri pertanahan ATR itu kan Raja Juli Antoni bagian dari partai PSI. Saya minta tolong sama beliau bantuin. Tapi yang saya salut adalah PSI adalah partai yang selalu konsisten dan taat hukum. Sudah. Mau gimana lagi menikmatinya? Santai. Sekalipun otak kadang mikir gitu. Jadi di saat kita sudah mendengar dan melakukan, kita juga jangan. Kan mendengar dan melakukan 2 hal yang bersamaan dan itu juga sama dengan Matius 6 ayat 33. Bahwa kita harus mencari. Ya bisa aja kita kerja, kita usaha, kita dagang. Apa aja yang penting tidak melanggar etika, moral dan hukum lakuin. Jangan jual ginjal. Saya ada nih di Instagram. Semalam iseng-iseng baca semua DM-nya masuk. Ada yang pingin gabung dengan gereja setan. Ada yang minjem duit buat bayar pinjol. Banyak banget DM. Ada yang satu, Bang Mongol saya kalau ada orang butuh ginjal, saya mau jual ginjal. Saya langsung bilang, lu mau jual ginjal udah yakin ginjal lu udah bener? Emang jual ginjal segampang ngebalikin telapak tangan?
Kan ada pemeriksaannya. Kan nggak mungkin langsung dibeset ternyata ginjalnya banyak batu. Batu ginjal itu ya, lupa ya. Kalau ginjalnya bolong, karena faktor mungkin dia nggak sehat makannya atau rokoknya. Tapi Mongol nggak jawab. Karena kalau dia jawab, tahu-tahu dia, udah deh bang, saya minjem aja sama abang. Nah, mendingan jangan dijawab. Banyak banget masuk di DM Mongol di Instagram. Jadi kita cari kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran Tuhan apa? Firman. Jadi setiap hari izinkan hidup kita nih pas 2025 masih Januari. Ayo kita baca Alkitab bersama. Tahun depan di pertengahan kita bisa menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Nggak usah yang petanya. Ribet soalnya. Jadi kalau orang, tapi kan Pak Mongol mah enak. Semuanya udah ada. Selalu jawaban orang saya selalu enak karena gampang. Enggak juga Pak. Sekarang kita dapat penghasilan dari stand up. Taruhlah titik terendah 50 juta. Kita harus bayar pajak. Berapa persen? 12. Itu penghasilan. Belum pajak manajemen. Belum potongan manajemen 30% dari honor. Jadi kalau 50 juta kita tinggal dapat 30 sekian. Lah 30 bayar pajak. Belum bayar perpuluhan. Diambil emak. Kita tinggal 1,5 juta. Habis udah gak bisa beli apa-apa. Baju tetap Zara sama Udah gak bisa beli Gucci. Habis soalnya. Belum lagi proposal permintaan sumbangan. Saya di rumah kadang suka lari dari rumah. Banyak banget. Mau inilah, itulah organisasi kita mau bikin donor darah lah segala macam. Belum lagi gereja ini itu. Kayak kemarin Natal sampai mohon maaf lagi pindah agama. Karena banyak banget. Proposal, kartu kawan lah segala macam. Saya sampai bilang ke beberapa gereja di Jakarta. Kalau Anda butuh gerejamu sumbangan untuk pembangunan gereja. Mendingan undang Mongol stand up, lu jual tiket gak gua minta duitnya. Karena kalau saya yang ngasih, mentok 5 juta. Tapi kalau situ bikin acara stand up di gereja, jual tiket, saya nggak ngambil sepeser pun, pasti dapatnya lebih. Kayak gereja di Manado yang kebakaran, mau minta proposal ke Mongol, Mongol bilang paling mentok 2,5-5 juta. Mongol datengin gembalanya, ayo Pak kita bikin stand up di sini. Berapa Bapak jemaat? Kurang lebih 700 orang Pak Mongol. Oke 700 kaliin aja kalau 50.000. Berapa dapat? Oh Tuhan Yesus baik sekali ngana Pak Mongol. Kontrakan kasih mau bayar berapa Pak Bapak? Mau bayar berapa Pak Bapak? Dari penjualan tiket aja gak bisa bayar Mongol. Akhirnya 30 berapa juta dapat. Udah ada gentengnya sekarang gerejanya. Karena kalau minta ke Mongol pasti susah. Kalau dulu mungkin iya. Karena duit dari acara-acara tertentu udah digunakan untuk kegiatan seperti begini. 1,2% dari penghasilanku untuk diakonia. Kemana? Ke Panti Werda di Depok sama Tangerang. Sebulan 2 kali Mongol ke Panti Werda. Menghibur nenek-nenek. Lebih enak daripada menghibur anak-anak. Kita lagi suruh nyanyi Yesus pokok, yang 5 udah jalan muter kemana hilang. Oma-oma sampai Tuhan datang dia duduk di situ. Karena udah nggak bisa jalan lebih, harus manggil mbak. Jadi dikasih kursi dia nyanyi. Jangan dinyanyiin lagu Kukan Terbang, nggak ada yang nyanyi. Nggak ada yang nyanyi. Coba nyanyiin lagu Allah kuasa melakukan. Duh, itu doyan mereka Pak. Kalau disuruh nyanyi lagu Kukan Terbang disuruh berdiri, duduk semua. Nah sekarang kita mau suruh marahin mereka. Ayo mama berdiri. Dosa orang tua. Terus bawanya enak Pak. Cuman bawa sawi putih, ayam, sama beras. Bikin bubur, bikin sup. Aman, gak bikin repot. Panti asuhan kita harus bawa McD, KFC. Lah kalau nenek-nenek dikasih KFC, giginya di ayam.
Ibadah dari jam 11 sampai jam 5 masih ngunyah cuman sepotong doang. Tapi yang paling lucu di antara mereka adalah tidak mau dibilang mereka udah tua. Oma masih cantik kan. Padahal kiri sama kanan satunya doang yang pakai bedak, satu lupa. Tapi dia selalu bilang, Oma moi kan. Saya bilang Tuhan ini mungkin yang Tuhan ajarkan berbohong, ada yang diberkati. Karena kalau kita bilang enggak, Oma enggak cantik, disakit hati, kepahitan kita yang jadi sumber dosanya. Jadi kadang harus bilang, Oma dulu pasti cantik ya. Oh iya dong, Oma dulu moi. Oma dulu suka dansa-dansa. Coba nyanyiin Oke Roll. Pasti berdiri sekalipun dia jogetnya di kursi. Ambil bengang, Oke Roll. Enak loh Bapak Ibu. Karena kalau ke panti asuhan udah terlalu banyak orang, dikit-dikit ke panti asuhan. Tapi kita lupa ada panti wera, ada rumah jompo yang butuh kita. Dan jangan lupa kita juga akan ke sana, bukan ke masa kecil. Ngeliatin mereka disuruh nyanyi, terus nanti ada ternyata di dalam panti werda bisa ada cinlok. Bisa ada oma sama opa jadian. Aduh, karena keseringan tiap pagi bertemu bersama akhirnya jatuh cinta di masa tua. Aduh, tapi nanti akan ada juga yang curhat sambil nangis. Anaknya gak pernah datang besuk. Dia kangen sama cucunya. Jadi saya menyisihkan dari penghasilanku seperti itu cara. Jadi saya selalu bilang cara Tuhan memberkati kita tidak pernah ada yang sesuai dengan pikiran kita. Semuanya dengan cara yang luar biasa. Orang bilang, wah mau enak Mongol. Liburan tahun barunya aja ke Jepang. Lah iya ke Jepang orang tiketnya 3 juta. Kan sama juga tiket ke Manado 3 juta. Tapi kan transitnya 19 jam. Kan kita nyari yang tiket 3 jutaan. Kan Jakarta Jepang cuma 7 jam. Bali Jepang 7 jam. Nah kita jadinya yang 18 jam. Jadi nongkrong di Hong Kong. Lah di Hong Kong kita kan gak perlu visa. Bisa jalan-jalan keluar. Pulang juga begitu. Karena tiket untuk penerbangan yang sama. Harganya tetap sama 3 juta. Mau periksa bea cukai. Sok buka koper. Kagak ada barang baru. Karena kita kesana cuma liburan. Jadi otomatis gak perlu jual ginjal untuk ke Jepang. Nyampe di Jepang, bisnis otak kita keluar. Wah lagi musim salju. Tuh ngelihat salju segitu keren. Saya langsung bilang, wah ini kalau jualan es teler cakep nih. Gak usah diserut, tinggal nyedok loh sumpah. Dibersih banget saya ke Galayusawa sampai, aduh ini kalau kita jualan es mambo nih. Aduh es serut nih, pakai gula merah nih ini pasti laku. Terus manajer Mongol bilang begini, ya ampun ternyata bos Mongol belum sembuh. Masih gilanya masih nyanyi. Karena enak Pak di Jepang -2. Lah saya kan orang Mongolian Papa saya no mix. Otomatis saya punya darah Mongol. Gak pernah takut dengan dingin. Wah itu aduh otak itu gila. Cakep banget nih kalau tinggal di Jepang. Pas nanya berapa ya hotel. Ya ampun Tuhan Yesus. Hotel sehari 2,5 juta. 2,5 juta di Jakarta udah bintang 5. Di sono rumah. Airbnb. Tapi orang nanya terus kenapa lu gak tinggal di hotel mahal? Mau ngapain? Hotel di Jepang tidak seperti hotel di Indonesia. Ruangannya lega. Enggak di sana Pak. Bahkan bathtubnya aja kecil. Dia bukan buat kita tiduran, berendamnya duduk. Lu bayangin lo berendam duduk. Tapi air panas, tersedia melimpah. Makan gak ada restoran, ada di Family Mart. Di Lawson ada, tinggal sampai rumah ada rice cooker. Apa? Ada magic, apa? Yang buat manasin bukan? Microwave. Jadi menikmati hidup yang Tuhan kasih dalam hidup kita ya yang penting tetap dengan bertanggung jawab. Orang nawarin Ngol kalau dingin begini minum sakit bagus Ngol. Enggak, saya minumnya Yamcha aja lah. Saya teh manis aja udah paling bener. Lu enggak minum lagi Ngol, udah tobat. Munafik hidup lu Ngol. Ngapain sih terlalu fanatik sama Tuhan? Enggak. Kan ini janji Mongol kepada Tuhan.
Kenapa saya di warisan Olga nggak jadi ngerokok? Karena saya janji sama Tuhan saya nggak akan merokok. Supaya karakter merokoknya dihilangin, honornya setengah dipotong, saya nggak keberatan. Karena sudah berjanji sama Tuhan. Tapi lalai di lain, iya benar. Handphone Mongol ada 16. Banyak banget ngol. Ngisi acara, banyak orang ngasih HP di door prize. Kan kalau kita stand up tuh saking bosnya seneng, nggak diberhentiin, disuruh lanjut. Lupa masih ada door prize yang belum dibagi. Selesai, terima kasih saya Mongol. Datengin bosnya, mohon maaf ya bos. Habis nggak disuruh berhenti sih. Oh enggak, saya yang nyuruh. Kan kamu lucu banget, nanti bapak tambah 10 juta. Gas. Tapi pak, door prize-nya gimana tuh? Kasihan pak, yaudah kamu ambil 1. Kok datengin IO-nya. Yang mana yang handphone? Itu bang, yang kecil tuh bang, handphone bang itu Samsung. Bawa pulang, taruh di rumah. Ada saudara datang, teman gereja datang ke rumah. Kita nggak usah kasih duit, lu ambil aja sendiri no handphone mana yang lu mau. Seneng, karena kalau dikasih duit cuma ongkos. Handphone 4 juta standar. Endorse sepatu Pedro. Udah setiap bulan dapat jatah sepatu 4. Gak mungkin kita pakai tiap bulan satu minggu 1 sepatu. Udah diajarin Bu Gembala, selama dia belum nganga jangan ganti. Jadi kan diajarin di sini. Kita harus rajin bersihin sepatu. Ke gereja gak boleh kotor. Gereja gak boleh kotor, harus bersih. Gak boleh ada genangan air, salah satunya biar gak kepleset. Itu kan kita bukan buat kita jadi enggak, itu juga buat kita. Jadi mau ngelakuin. Jadi kita jembrengin tuh 3 sepatu yang per bulan tadi. Kita jadi ambasadornya Citylink. Dapat jatah tiket per bulan. Ada saudara dari Manado, boleh kita mau pasiar ke Jakarta? Oke gas, karena nggak beli tiket. Kan jatah yang kita kasih ke saudara. Jadi orang selalu bilang, wah Mongol mah kaya banget. Enggak juga Pak, itu jatah. Jadi sampai hari ini yang mau lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan lihat. Tuhan beri berkat karena mendengarkan, melakukan, dan mencari. Dan yang paling terakhir ini yang jadi polemik saat ini di Indonesia, Maleakhi 3 ayat 10. Banyak jadi masalah, termasuk di gereja-gereja kita, aliran GBI, ada yang pro dan kontra tentang Maleakhi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi polemik Bapak Ibu. Katanya perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena itu Taurat Musa. Kita harus sepakati itu, betul. Tetapi satu hal jangan dilupakan. Taurat Musa tidak ditiadakan. Siapa yang bilang Taurat Musa ditiadakan? Taurat Musa itu digenapi oleh Kristus. Berarti Taurat Musa masih berlaku hukumnya sampai hari ini. Tetapi hukum tersebut bersifat ke diri kita. Jadi kalau engkau mau diberkati Tuhan, salah satunya adalah selain dengar, lakukan, dan cari, bawa. Tinggal mau bawa versi mana. Mau 10% gas. Ucapan syukur doang boleh. Mau buah sulung juga boleh. Semua cara boleh. Mau tipe mana? Ibu janda, seorang janda di Sarfat boleh. Atau mengikuti perpuluhan 10% boleh. Atau mengikuti mana? Sakeus 50%. Jadi semuanya balik ke ranah kita.
Kalau Anda bergereja di gereja GBI disuruh bawa perpuluhan, Anda cuma bisa bawa sepersekian. Nggak ada masalah, yang penting kan bawa. Anda membawa versi seorang janda di Sarfat, memberi dari kekurangannya. Gas kalau memang ada. Tetapi tetap harus bawa ke rumah Tuhan. Jangan bawa ke ibu janda. Sekarang berubah, Pak Mongol, saya ternyata diajarin Tuhan untuk membawa perpuluhan ke ibu janda, anak yatim. Lu kalau ibu janda gatel namanya. Ti bapak-bapak ngasih duit perpuluhan ke ibu janda. Kawin Jo. Nggak usah pakai alasan perpuluhan. Jadi bawanya kemana? Ke rumah Tuhan. Ke rumahku, ke rumah Tuhan. Anda di mana bertumbuh, bawa di gereja situ. Mau ditulis nama Roni Immanuel, Mongol Stres, NN, hamba Allah, terserah. Yang penting bawa. Karena ada beberapa versi katanya jangan tulis nama. Karena kiri ngasih, kanan gak boleh tahu. Iya benar begitu. Kiri ngasih, kanan gak boleh tahu. Tapi kan lu cerita ke temen. Wah ngaring ngasih cepet. Oh kan itu cerita ngol. Oh ya itu udah sama aja. Kalau mau bener-bener gak ada yang tahu. Gereja ini udah berapa Bugam sekarang? Usia gereja. Udah berapa puluh tahun? Tuh. Tuan Mongol masih. Berarti udah 30 tahunan gereja ya. Coba perhatikan Bapak Ibu. 30 tahun loh. Lebih bahkan. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin sampai hari ini masih ada. Ada berapa banyak gereja yang baru bangun udah gak ada. Tetapi kasih karunia berlaku. Karena kenapa? Ada jemaat Tuhan yang selalu saya masih ingat banget dulu ya kan. Dulu kita di oh ternyata ada no dibuka depan no, tempat mie. Saya pas tadi turun, nengol ayah. Gua mau khotbah lagi. Kalau enggak mah gua udah duduk di depan. Enak banget bakminya. Iya. Ada opung yang selalu kita masih ingat dulu ada doa malam. Kita doain siapa yang mau pengerja besok harus wajib ikut doa malam. Amplop amplop persembahan jangan lecet. Setelah keluar duit ditaruh di bawah buku biar tetap naik. Sampai sekarang ternyata amplopnya masih sama. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus tidak berubah, begitu juga amplop jemaat GBI Abdiel Sunter Kirana tidak pernah berubah. Capnya masih sama, percetakannya juga masih sama. Sekarang udah gereja-gereja udah pakai apa? Iya, pakai QRIS. Tapi bacanya ternyata Kris bukan QRIS. Kris bacanya. Karena dari mana Mongol tahu? Ngisi acara Bank Indonesia. Oh Kris, kirain kita QRIS. Iya tuh. Oh itu Kris, itu mah Kris Biantoro. Tapi kan ada satu juga selain Mongol Benho, ada satu lagi kan cowok Bugem yang dulu pernah di sini. Siapa tuh namanya lupa. Kan bukan cuma Mongol Benho, ada satu lagi. Baru Kris masuk tuh. Oh, Om Roli, bukan. Damai. Yeah. Di mana damainya? Miss ada kabar atau bagus reuni loh anak-anak Sunter. Iya kan jalan kaki dari Sunter. Jalan nih ke rumah Bugem, di pinggir jalan nemu amplop coklat. Kok tulisan surat tanah sama cek. Oh itu kita kasih Pak RT-nya seneng biar dapat duit, ternyata penipuan. Mana ada surat tanah 7 jatuh di amplop coklat. Ternyata buat itu suruh bayar tiket sendiri, tipu. Masih ingat banget. Sekarang kesini udah ribet Bugem. Sunter sonono danau ditutup setengah jalan. Udah begitu mampetnya minta ampun. Berarti gini kalau diundang besok pakai helikopter kita. Mau ditaruh di mana tapi ya nggak ada di kolam rata Danau Sunter, meninggal bareng helikopter. Jadi bawa Bapak Ibu, berapapun jumlah yang engkau mau beri, yang penting bawa ke rumah Tuhan. Nggak usah berpikir wah tapi Pak Mongol cuma 15.000, bawa.
Karena Tuhan lihat kesungguhan hatimu. Dan luar biasa gereja sekarang udah ada song leader. Itu song leadernya baru timnya. Atau per tim gitu Bugem. Dijadwalin. Oh puji Tuhan. Saya juga sama dulu. Sebelum masuk Sunter dulu saya juga kerja di Persekutuan Doa Al-Kalam. Probolinggo 1 nomor 5 Menteng. Masih ada mereka, boleh tanya. Saya dulu bagian ngepel. Jadi ibadahnya jam 7 malam, jam 4 sore saya harus ngepel, ngelap kaca, ngaturin kursi. Baru sorenya, malamnya ada ibadah, yang hadir homeless people. Bencong ada. Habis ibadah saya harus ngepel lagi, nyusun kursi, pulang dikasih PK 100.000 sama roti tawar. Saya masih ingat banget. Dengan penghasilan dari pelayanan itu 100.000 tiap minggu, ibadahnya seminggu sekali. Jadi saya punya duit 400.000 tiap bulan. Saya ngekos di Keramat Sentium di rumah Opung Boru Panggabean. Yang sampai hari ini menjadi opungnya Mongol. Baru opung belakang. Mongol lihat ternyata opung ada. Kok gak duduk di depan opung? Beliau adalah orang yang paling sering menasihati Mongol. Kenapa? Karena selalu bangun kesiangan. Opung kalau datang pas sudah teriak, bangun, nah bangun. Dan itu mendidik loh Bapak Ibu. Ternyata dunia artis didikan opung berguna sekali buat Mongol. Jadi nanti Mongol akan ngobrol sama Bugem ke depannya bagaimana gereja kita. Karena biar bagaimanapun mujizat Tuhan di gereja ini luar biasa. Banyak orang-orang yang terberkati, banyak orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Nah mungkin saatnya kita harus kembali ke jalan yang Tuhan mau. Mungkin udah terlalu lama Mongol di gereja yang terlalu besar. Itu yang Mongol selalu bilang, saya lebih setelah kesini mikir ternyata lebih enak kawanan kecil daripada kawanan besar. Karena kalau kawanan besar, yang satu diterkam oleh macan, ditinggal sama rombongannya. Tetapi kalau kawanan kecil, gak masuk ibadah 5 kali, dicari sama Bu Gembala. Itu udah paling benar loh Bapak Ibu. Ada gereja besar jemaat 10.000, jemaatnya meninggal udah 3 bulan baru dikirimin berita. Turut berduka cita atas nama gereja, udah busuk jenazahnya. Tapi kalau gereja kita sedikit orang, dilihat opung, datang aja nggak datang. Oh yaudah kita telepon yuk. Jadi kan lebih enak, kawanan kecil lebih membangun. Dan Mongol berpikir ya sudahlah. Mungkin ini caranya Tuhan, saya nggak sangka ketemu Bugem WA Mongol. Terus mulai dari situ Mongol keinget, oh ya udahlah, kayaknya Mongol harus balik lagi ke Sunter Kirana. Ada lagi suara masuk, wah udah gembel balik di gereja. Kenapa dulu tajir nggak muncul gitu? Tapi nggak apa-apa, kan perpuluhan tetap akan jalan sebagaimana mestinya. Jadi udah acara udah 9:30, saya besok harus berangkat karena acara TNI Polri. Ribet Pak, baju aja ditanya, jangan sampai batiknya lebih tinggi dari batik Panglima. Gue sampai bingung kok batik kok bisa. Ternyata batik itu apa yang namanya motif-motifnya tuh ada falsafahnya, ada apa ya namanya, bahwa batik yang begini nggak boleh dipakai oleh orang yang begini kalau pimpinannya dia pakai batik begini gitu. Jadi harus difoto. Nah ini sore jam 4 mau ngambil di tempat jahit, mau difoto ke pihak panitia. Waktu sama Pak Jokowi nggak begitu. Sekarang mumet gini. Sepatu pantofel harus diperiksa, takut ada pisau. Lagian siapa juga bawa pisau? Orang dibayar cuman berapa? Kan acara TNI Polri nggak mungkin kita minta duit. Yang ada masa lalu dibongkar, tangkap lagi. Gitu. Jadi udah santai-santai aja. Kita nggak usah dibuat ribet. Kalau orang nanya, Mongol kenapa sih lu kalau pelayanan selalu lucu? Karena buat saya Injil itu kabar baik. Otomatis kalau kabar baik harus bikin kita tertawa. Betul? Karena kalau kita mumet Bapak Ibu dari awal Desember akhir kita udah banyak dengar berita yang kurang enak. Indonesia 2025 akan mengalami kebangkrutan dan akan muncul penyakit yang membuat kita akan kayak COVID. Kalau kita dengar itu, mumet hidup kita Pak. Akhirnya kita nggak ketemu orang,
pakai masker 8 lapis. Lah kita pesek paling mumet tuh. Tuh, Opung, Bugem, Mongol, Miss, kita pesek-pesek ini kalau besok Covid ada lagi, kita yang meninggal bukan karena Covid tapi karena mengap gara-gara kehabisan napas. Anda yang hidung mancung bersyukur, kami yang pesek tuh tekanan batin itu Pak. Apalagi dulu maskernya mahal banget, akhirnya ada masker kain. Itu makin putus hidung kita, nggak kelihatan batang hidung loh, langsung menggap ke belakang. Jadi kadang kita kalau ketemu orang nunduk karena saking kencengnya itu kain, hidung kita melesek ke dalam. Aduh, jangan ada Covid lagi deh, kasihan kita yang hidung pesek. Udah begitu hidung pesek dicolok juga beda perlakuannya sama yang mancung. Yang mancung dicolok cabut, kita pesek dicolok dipelintir. Jadi besok mudah-mudahan yang hidung pesek aman. Aduh tante mama tetangga nggak jadi nggak enak kita hidung. Saya sih hidung nggak pesek, cuman kurang mancung aja, kurang mancung. Teman Mongol pingin cantik hidung pesek apa namanya dibedah pakai silikon. Sekarang hidungnya bukannya jadi mancung melebar. Jadi kayak jambu monyet gede banget gitu. Di ngupil pakai kelinting sekarang 5 jari masuk. Aduh, gara-gara pingin berubah akhirnya nyiksa diri. Mau dikeluarin silikonnya hidungnya udah jelek. Jadi buat yang hari-hari udah syukurilah, yang penting masih bisa bernafas. Biar bagaimanapun mohon maaf kami yang hidung pesek lebih umur panjang daripada Anda yang hidung mancung. Anda tahu negara yang umur panjang adalah Cina dan Jepang. 2 negara ini jarang hidung mancung. Nempel semua sebagaimana Tuhan tiup, bukan Tuhan buat. Amerika no hidung mancung, meninggal cepat. Cina sampai ada yang masih 106 hidup. Besok Imlek, ingat. Mulai ada tuh keluar di TikTok, Imlek itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat teman-teman, jangan mau dengar berita begitu. Imlek itu adalah tahun baru Cina. Bukan tempat penyembahan. Itu tahun baru. Sama dengan 1 Januari. Jadi kita yang orang Cina berdarah Cina, Imlek besok rayakan. Tapi nggak usah beli jeruk kalau lagi mahal. Nggak usah. Yang penting kita merayakan aja dulu. Nih, udah dari Tuhan datang nih. Bugam, saya mau jujur tadi saya udah lihat yang baru hanya ini. Saya tadi duduk di luar. Dari tadi kan mungkin bisa ngeliatin, mau ngeliatin. Wah baru nih tapi hordennya sama nih. Ininya masih sama, mimbarnya masih sama. Nggak apa-apalah nanti kita bikin lagi yang baru. Kursi juga udah, sekarang udah pada yang baru, ini masih lama. Nggak apa-apa. Ini masih wah iya bener. Ini GBI sampai itunya udah hilang 1. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Pasti akan Tuhan buat indah nanti. Amin. Saya nggak janji akan hadir setiap minggu ibadah di sini. Tetapi akan ada pertanggungjawaban yang saya akan lakukan untuk di gereja ini ke depan. Amin. Nanti juga akan hubungin Cia. Dia juga nyari-nyari waktu. Ayo ketemu. Lu sombong sekarang. Ya masalahnya gue di Bali. Rumah di Jakarta masih kosong. Karena rumah di Jakarta lagi dibersihin. Ntar kalau udah jadi, Bugem sama Opung ke rumah Mongol. Tapi kalau lagi panas ya, saya tinggal daerah banjir. Jadi banjirnya rumah Mongol adalah nggak nunggu Jakarta hujan. Bogor hujan masuk ke rumah Mongol. Karena saya tinggal di wilayah area Kali Krukut. Jadi nggak ada hujan di Jakarta, tapi di Bogor hujan datang ke rumah kita. Tapi nggak masuk ke rumah Mongol. Jadi paling Opung sama Bugem tenteng aja sepatunya. Nggak apa-apa lah kayak musafir gitu ya kan. Karena saya sekompleks sama Haji Roma Irama. Namanya Pondok Jaya. Jadi Pondok Jaya sama Pondok Karya 2 daerah yang ada di Jakarta Selatan. Yang selalu tergenang banjir kalau lagi ada banjir. Jadi kadang banjirnya bisa seleher kalau. Kadang kita berenang bareng ikan lele gitu. Jadi kalau kami banjir tuh Opung kalau butuh lele ke rumah Mongol kalau lagi banjir. Tinggal nyedok loh. Bahkan tinggal nangkep pakai tangan. Karena memang di atas ada tempat buat ituan lele sama ikan nila. Tapi kita di Pondok Jaya nggak ada yang makan ikan nila.
Karena nila setitik aja merusak susu sebelanga, apalagi seekor ya. Jadi nggak ada yang makan. Tapi kalau lele, saya nggak pernah makan lele. Karena di berita ada lele makanannya ternyata kotoran ayam ya. Karena kasihan kita makan lele, makan tai dong jadi. Pantesan opung Mongol, opung Panggabean nggak mau makan lele. Jorok amang. Kejorok kenapa opung? Tai makannya. Lah kalau dia makan tai berarti kau makan tai. Saya bilang ya nggak apa-apa, orang kita juga minum tai. Di mana amang minum tai? No, kopi luwak. Lah itu kan di beraknya itu dijemur. Dijemur baru dicuci baru disangrai. Dijemur pakai air, nggak dikeringi. Miss minum kopi luwak. Mika mungkin minum kopi luwak ya, enggak ya, itu kopi tai loh sebenarnya. Tapi kan luwak di binatang bukan merek. Kalau kopi luwak merek mah udah keren. Tapi kalau Mongol nggak minum kopi, karena saya orang Mongol, kami minumnya teh. Yeah. Kenapa orang Mongolian nggak minum kopi? Karena kalau orang meracuni menggunakan kopi mati kita pasti. Tapi kalau menggunakan teh, racunnya tidak pernah akan ke dasar, dia akan naik ke atas permukaan minuman. Jadi kalau kita minum teh, di tehnya ada warna pelangi, bisa aja itu kotor, bisa airnya nggak mateng, bisa macam-macam, jangan diminum karena pasti sakit perut. Tapi kalau kopi, di saat ditaruh racun, racunnya ditarik oleh endapan kopi. Oleh sebab itu kasus Mirna menggunakan kopi. Jadi hati-hati kalau Anda disuguhkan kopi, berdoalah. Ya mudah-mudahan nggak bercanda. Jadi yang penting ingat baik-baik semuanya yang hadir hari ini bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai dalam hidup kita. Tuhan selalu melakukan apa yang terbaik buat kita. Tinggal pertanggungjawaban kita sebagai anak-anaknya untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin goyangannya banyak, mungkin goncangan dalam hidup banyak. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah lalu dari hidup kita. Selalu ada dan akan selalu menyertai kita. Bicara apapun di luar sana berpolemik, tapi tetap kita pegang teguh janji Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Buat pemain musik, pemain song leader, nggak ada hari ini, nggak ada singers ya. Besok nanti kita akan jadwalin singers oma-oma, opung, siapa yang ya kan. Kita ingin dengar suara Deborah nasional ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini, boleh naikkan tangannya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus tanamkan firman itu di dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, kami percaya dimanapun kami berada, nama Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, pekerjaan apapun dilakukan, kemanapun melangkah, Tuhan sertai, jaga, lindungi. Biarlah dimanapun ia berada, nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya, pada siang hari ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan, bahkan mencukupkan setiap kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan pada pagi siang hari ini, kami bawa persembahan kami Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Suci kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan berkati agar suatu saat bisa dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang siap membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu
Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, sebelum masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin yang bertugas pada pagi siang hari ini, kita akan saksikan beberapa pengumuman yang akan diputar pada saat ini. Shalom, selamat datang bagi Jemaat GB Abdiel Sunter Kirana. Kita dengarkan pengumuman tengah minggu tanggal 19 Januari tahun 2025. Hari Selasa diadakan ibadah WB atau Wanita Betel Indonesia tanggal 21 Januari tahun 2025 pukul 5 sore. Pembicara PDP Juliawati Jahyadi, pujian Ibu Choa Laimei. Hari Rabu diadakan ibadah anak yaitu Racer atau Rabu Ceria. Mari kita datang membawa anak kita untuk mengenal Tuhan dalam ibadah Rabu Ceria. Yang bertugas minggu tanggal 29 Januari tahun 2025, pembicara PDT Kuncara, doa syafaat PDP Hosea Herlambang, kolektan Ibu Tati Herawati dan Ibu Nila Agustina, penerima tamu PDP Juliawati Cahyadi, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Januari adalah PDP Hosea Herlambang tanggal 14 Januari, Miss Rawati Silitonga tanggal 15 Januari, Reno Januarta tanggal 15 Januari, Herlina Deli tanggal 16 Januari, Ibu Choa Laini tanggal 27 Januari. Sekian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, demikian pengumuman yang telah kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Bapa, di mana kami dapat mendengar sebagian daripada isi hatimu ya Bapa. Biarlah kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami boleh mendengarkan suaramu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan apapun yang kami perbuat, apapun kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi sama artis ya Bapa, dan dimanapun ia melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau pakai ia menjadi penjala-penjala manusia Tuhan, yang memenangkan banyak jiwa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami dengar Tuhan,
kami boleh mempraktekannya Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan sekedar kata-kata saja Tuhan, tapi kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Trisna ya Bapa, sebagai gembala sidang di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan kepadanya Tuhan, untuk ia dapat Tuhan mengembalakan kami, domba-domba-Mu di tempat ini ya Bapa. Ia boleh menjadi berkat dimanapun ia melayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah memberkati Tuhan usahanya, keluarganya Tuhan, anak cucu dan mantunya. Tuhan pakai juga Tuhan untuk menjadi Tuhan berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar Tuhan terus memberkati Tuhan, kepala keluarga di tempat ini ya Bapa. Berkati usaha mereka ya Bapa. Biar mereka juga berusaha semakin Tuhan mendekatkan diri juga kepada Engkau Tuhan, sehingga usahanya Tuhan menjadi usaha yang diberkati Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati juga para istri Tuhan menjadi tiang iman, tiang doa bagi kehidupan keluarga besar. Terima kasih Tuhan Yesus, juga anak-anak kami, mereka yang masih bersekolah. Tuhan Yesus juga tolong berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga menjadi siswa-siswi yang terbaik dan terpandai Tuhan di tempat sekolahnya masing-masing ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan para hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kau berkati Tuhan apapun yang menjadi keperluan mereka ya Bapak. Tuhan yang mencukupi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di pelosok tanah air ya Bapak. Biar Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan juga ya Bapak. Menghadapi setiap masalah, pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan mereka ya Bapak. Tuhan yang tolong ya Bapak. Tuhan yang cukupi segala keperluan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Kau pakai para anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami ya Bapak. Juga Kau berkati kepala negara kami yang baru ini ya Bapak. Biar mereka juga boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, membangun bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Saya undang saudara untuk berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa bersekutu pagi hari ini Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau yang sudah memberkati setiap kami, mengingatkan kami untuk kami menjadi pelaku daripada kebenaran-Mu, untuk kami mendengar apa yang Engkau suarakan kepada kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lewat di dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam setiap kami. Saat ini Engkau sudah melawat kami dan memberkati setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu turun atasnya Bapa. Dan berkat-Mu senantiasa mengalir. Engkau terus pakai Tuhan hamba-Mu dimanapun Engkau utus Bapa, sehingga nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami menyatukan hati kami. Kami terus bawa Bapak Frans ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus lawat, jamah dan sembuhkan dia Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berkati apa yang menjadi kebutuhannya Bapa. Berikan kekuatan dan kesehatan pada istrinya Tuhan, untuk menopang, menjaga dan merawat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada di dalam kehidupan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau kenal hamba-Mu Bapak Hosea, Engkau tahu Miss Ira Tuhan. Engkau juga kenal Herlina Tuhan Yesus, bahkan anak kami Reno Tuhan. Engkau lihat Tuhan, Engkau pelihara mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau tahu Tuhan Yesus, yang terbaik yang Engkau berikan di dalam kehidupannya. Pakai dan urapi anak-anak-Mu, urapi Tuhan apa yang menjadi
cita-citanya Tuhan yang bersekolah juga Engkau terus berikan hikmat dan kepandaian. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Kami serahkan segenap kehidupan kami. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga, baik yang jauh maupun yang dekat. Bahkan kami akan memasuki minggu ini bersama dengan Engkau. Dengan segala masalah yang akan kami hadapi, satu hal Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau terus jaga hati, pikiran, dan perasaan kami untuk kami tetap berfokus kepadamu. Karena berkat yang Engkau berikan Tuhan tidak akan pernah salah Bapa. Terima kasih Yesus, apapun yang kami kerjakan, segala keberhasilan kami letakkan ke dalam tangan-Mu, sehingga tidak menjadikan kami lupa diri dan sombong, tapi semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang, selamat bersaat teduh.